Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, Jumat Pahing itu sisi gelapnya itu di mana? Sisi negatifnya gimana? Ya. Secara garis besar ya, Jumat Pahing itu emosionalnya tinggi ya. Keras kepala, ngamuan, angel kandhanan. Tapi itu kalau misalkan Anda teliti lagi, Anda breakdown lagi ya, Anda masuki lagi, itu akan buahnya. Tergantung dari individunya masing-masing. Ya. Ada juga yang katakanlah Jumat Pahing sudah bisa mengendalikan ya. Artinya kelemahannya sudah bisa menjadi keistimewaan gitu. Misalkan ya, teman-teman Jumat Pahing, Anda punya kelemahan malas. Ya, tapi Anda mau berubah menjadi rajin, menjadi disiplin, menjadi istiqomah, menjadi konsisten. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebuah kelemahan itu jangan ditakutkan, ya. Jangan ditakuti. Ya. Tapi justru dengan kelemahan itu kita dapat sebuah petunjuk. Apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Gitu. Kita punya pola pikir seperti itu. Ya. Apa kelemahan orang yang lahir Jumat Pahing? Ya silakan teliti sendiri. Anda bisa melihat dari hasilnya, misalkan Jumat Pahing ini kondisi ekonominya berantakan. Berarti sisi lemahnya adalah kemampuan adaptasi. Kecerdasannya kurang. Maka yang harus Anda lakukan adalah belajar. Ya, gitu loh teman-teman. Ya. Nah, ini juga bisa Anda awali dari hal-hal yang sifatnya fundamental, ya. Hal-hal yang sifatnya pondasi misalkan. Misalkan Jumat Pahing tidak bisa bangun pagi. Itu kan satu kelemahan dong. Ya, misalkan Anda muslim terus tidak sholat subuh. Berarti kelemahanmu itu. Sholat subuh jam 8 atau belas lali tidak sholat subuh. Berarti ada sebuah kelemahan di dalam dirimu. Anda benahi ya. Segala hal yang negatif ya, segala hal perilaku-perilaku yang malas, yang negatif, itu yang memberikan dampak buruk terhadap diri Anda. Baik secara karakter, perilaku, tindakan, pikiran, hati, perasaan dan sebagainya. Itu adalah kelemahan atau sisi negatif. Nah, itu harus dirubah. Banyak toh ya teman-teman Jumat Pahing ya. Anda misalkan saya membahas tentang kelemahan 100 kelemahan orang yang lahir Jumat Pahing. Kalau itu sekedar saya bahas saja, terus Anda tidak melakukan sebuah tindakan perbaikan ketika sisi lemah itu ada, ya tidak ada fungsinya. Ya, makanya teman-teman Jumat Pahing, ayolah kita mengenal diri kita. Dari mana kita tahu sisi gelap kita? Dari kejatuhan Anda, dari kesengsaraan Anda. Ya, mulailah dari sana. Ya, misalkan Anda jatuh secara ekonomi, Anda jatuh secara finansial, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki secara ekonomi. Ada sesuatu yang harus diperbaiki secara finansial. Ya, dengan cara meningkatkan kecerdasan Anda, dengan cara meningkatkan kepintaran Anda, itu yang harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan tindakan itu, ya tidak akan terjadi perubahan. Ya. Ya, misalkan teman-teman Jumat Pahing ngamuan, nah itu kan sudah satu sisi kelemahan Anda gitu ya. Anda menyelesaikan satu karakter negatif, ya, sisi lemah Anda. Itu butuh perjuangan yang panjang kok gitu. Misalkan teman-teman Jumat Pahing ngamuan, berarti emosinya itu labil. Anda cari, Anda telusuri, ya, apa yang menyebabkan saya emosi? Oh, saya digarai. Itu kan penyebab dari luar. Oh, hawanya panas, iklimnya panas. Itu kan juga dari luar, dari dalam diri Anda itu loh. Oh, saya ini terlalu banyak makan daging. Ya, saya terlalu banyak makan unsur hewani. Akhirnya sifat-sifat hewani itu muncul ke permukaan di dalam tubuh saya. Bisa jadi seperti itu. Ya, artinya ketika kita mau masuk ke dalam diri, ya, teman-teman Jumat Pahing, kita akan tahu
apa yang harus kita lakukan. Kita akan tahu apa yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Kalau itu tidak Anda lakukan, ya tidak akan terjadi perubahan. Ya. Masalah terus, ya, tidak ada ujungnya. Mau Anda seperti itu? Anda tidak mau. Anda inginkan bahwasanya ketika kita tahu kelemahan, secepatnya kita lakukan perbaikan. Sehingga kelemahan yang itu awalnya kelemahan akan menjadi keistimewaan. Nah, itu luar biasa. Ya, inilah ya. Jadi itu sisi negatifnya itu ya, saudara Laili ya. Banyak sekali sisi negatifnya, itu tergantung dari orangnya masing-masing. Ya, mungkin misalkan si A ini sisi gelapnya 70%, si B sisi gelapnya 30%. Ya. Ini tergantung dari kualitas spiritual. Ya, sisi gelap itu katanya dengan spiritual. Ya, spiritual itu ibadah dan tirakat. Ya. Ibadah dan tirakat itu dalam rangka menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Ketika Anda memiliki sisi gelap, berarti ada sesuatu yang trouble, ada sesuatu yang salah dari tirakat ibadah dan tirakat. Lah, benahi dari sana. Jadi caranya seperti itu. Setiap orang memiliki sisi gelap. Nah, cuma yang membedakan itu persentasenya. 10%, 20%, 30%, 50%. Besar kecilnya itu. Ya. Semakin orang tersebut ya fokus untuk memperbaiki sisi gelapnya, fokus di dalam proses, maka lambat laun sisi gelapnya pun juga akan berkurang, bahkan juga bisa hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.